Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Didi Purnomo. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Talun, Kabupaten Blitar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga, tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Malang. Untuk selengkapnya, silakan saksikan video berikut. Sebelum pelajaran dimulai, coba salah satu pimpin doa dulu. Ayo kita kelas. Siap, doa. Kita mulai baca ini. Doa mulai. Gimana? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Sehat semua ya? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke. Untuk materi sekarang kita belajar masalah mikrometer sekrup. Dari materi yang kemarin ada yang ditanyakan masalah jangka sorong? Bisa semua ya? Ya, oke. Nah, dari mikrometer sekrup itu ya, kita nanti belajar mempunyai tujuan. Jelasnya ya. Yang pertama yaitu melalui langkah pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan STEAM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian, fungsi, bagian-bagian, dan cara menggunakan alat mikrometer sekrup. Selamat pagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK PGRI wingi? Luar biasa. Nah, kebersihan laci-laci kalian, loker-loker kalian, kalau ada yang kotor dibawa keluar ya. Terus keluarkan buku pelajaran kalian atau alat tulis kalian. Ayo dikeluarkan. Semuanya punya HP? Ya. Punya paketan? Ya. Kalau wifi sekolah lemot, nanti komplain ke siapa? Pertama sekali berarti kalian kalau komplain ke wali kelas. Sebelum kita mulai, saya akan mengadakan pretest dulu. Nah, sudah saya share di grup. Pretestnya pakai quizzes ya. Login sudah? Novan sudah? Mohon maaf, mungkin ini agak keterang ya, karena ini untuk melatih kalian. Kalian di rumah belajar apa enggak, gitu ya. Sudah saya mulai. 1, 2. Ini adalah mikrometer sekrup ya. Ini dengan ketelitian 0,01 mm, ringnya 0 sampai 0,25 mm. Berarti maksimal hanya 25 mm. Ada lagi yang agak besar. Nah, mungkin ada lagi mikrometer sekrup 25 mm sampai 50 mm. Gitu. Ada lagi yang lebih besar lagi, ya. Tapi yang sering digunakan adalah dengan ketelitian 0,01 mm dengan ring 0 sampai 25 mm, gitu, ya. Terus bagian-bagian mikrometer sekrup, sebentar. Dengar nggak? Nah, ini ada 3 jenis yang kita contohkan. Tapi kebetulan sekolah kita hanya punya 1 jenis, ya. Ini yang 0 sampai 25 mm. Nah, kalau ini 25 mm, 50 mm, tapi dengan ketelitian 0,01 mm sama. Yang ini agak besar, 50 mm sampai 75 mm. Nah, paham ya? Jadi walaupun sekolah kita hanya mempunyai 1 jenis, kalian hanya perlu tahu bahwa mikrometer itu ada beberapa jenis, ada yang lebih besar lagi, gitu ya. Nah, kalau ini adalah untuk mengkalibrasi. Nah, sekarang bagian-bagian mikrometer.
Nah, anvil yang geser ini. Loop knot. Nah, loop knot untuk mengunci ini, membuka dan mengunci kalau benda kerja kita setelah kita pasang. Tur. Sleeve. Nah, sleeve skala utama. Jelas ya? Oke. Sleeve. Racket knot untuk yang memutar ini sampai ketemu suara klik atau klik atau tik tergantung mikrometernya. Dengar kan? Nah, gitu. Dari bagian-bagian mikrometer ini ada yang tanyakan? Paham? Kan ini ya sesimpel ini, hampir sama dengan jangka sorong. Jelas ya? Jelas, oke. Ini adalah cara membaca mikrometer skrup. Gambarnya nggak jelas ya. Jadi di situ skala utama itu berada pada garis 36. Terus di bawah itu ada garis, itu garis tengahnya. Berarti itu 36 mm. Terus di bawahnya lagi itu ada setengah, lebihnya lagi. Berarti ditambah 0,5 mm. Terus setelah itu kita cari dari skala nonis ini, nah ini semua kita putar sampai ketemu krik ini. Nah 30, berarti 36 ditambah 0,5 ditambah berapa? Ditambah setengah, 36 setengah, terus ditambah berapa? 0,3, berarti 36,80. Jadi setiap kita membaca mikrometer ini, bila di bawah ini ada garis setengahnya ini, berarti kita membaca setengah, berarti 0,5. Ini hanya matematika penjumlahan kecil, ya. Berarti yang atas ini berapa skala utamanya, terus di bawahnya ini melebihi garis apa enggak. Kalau enggak melebihi garis setengah, berarti langsung kita baca skala nonisnya ini yang lurus dengan garis ini, tengah ini, itu pada angka atau garis nomor berapa. Nah, kalau misalkan 35 langsung 0,35 tinggal menjumlahkan. Tapi kalau di bawahnya lebih dari garis, kan ada setengahnya, berarti ditambah 0,5. Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin dari cara perhitungan itu ada yang tanyakan? Nggak ada? Jelas? Oke, pintar semua. Nah, setelah ini ya, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti Bapak akan menilai ya. Menilai pekerjaan kalian. Penilaiannya yaitu selama pengerjaan LKPD ini bagaimana sikap kalian ya, terus bagaimana hasil dari LKPD nanti ya. Tolong setelah itu nanti kalian presentasi hasilnya. Tolong kalau sudah dibentuk kelompok, saya ini kelompok 1 ya, 1 kursnya dibalik biar ekonominya masuk. Nah ini habis kursnya diputar satu kelompok, ini satu kelompok juga. Ayo kerjasama yang bagus. Nah. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Bapak sambil menilai hasil kerja kalian, kelompok kalian. Nah ini masih pengetahuan, untuk minggu depan kita prakteknya. Nah ini setiap poin nanti ada nilainya. Ini nilai 20, nah ini 10, 10, 10 gitu ya. Udah diisi shred, singkat-singkat aja, yang penting jelas ya. Terus hasilnya itu berapa? Apa ya, diputus, yang lain nulis ini ya kan?
Itu LKPD bisa kamu lepas. Jadi yang satu mikir ini, yang satu mikir sebaliknya nggak apa-apa. Kan ada 2 tugas. Nah, biar semua kerja, ya. Nah, ini bisa? Oke. Selisih 0,01 pun kalau itu benda kerja itu nggak akan bisa dipakai. Nah, di dalam pengukuran kalian harus sering berlatih, ya, sering menggunakan. Karena di saat kalian nggak sering berlatih, yang ada adalah lupa. Dibagi yang tadi sudah selesai. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau langsung pengunci gitu sama aja. 2 menit, 2 menit terakhir. Habis sudah selesai? Selesai? Udah, sekarang ditutup, selesai seadanya. Waktu habis. Ya, udah ditutup aja. Nah, sekarang kalian presentasi. Ya, sudah nggak ada yang menulis ya, presentasi. Nggak apa-apa. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Presentasi. Setelah presentasi, yang lain memperhatikan, terus menanggapi. Setiap kelompok harus ada yang bertanya. Terus yang presentasi, yang menjawab. Paham ya? Nah, oke. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, nah silakan. Ayo Hafiz, hadap sini kursinya, hadap sini semua. Dibaca bergantian. Bergantian. Kalau presentasi berarti kalian harus pembukaan dulu, tegur sapa, nah gitu ya. Nah, oke. Suaranya harus keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang huruf. Ini Bapak juga menilai presentasi kalian loh ya. Sikapmu gimana, cara mempresentasikan gimana, hasilnya nanti juga ya. Yang LKPD pertama dulu. Yang pertama, pengertian dulu. Depan. Nah, seadanya. Kalau ini nanti nggak tahu, bilang aja nggak tahu, ya. Nah. Tunjuk kerja dengan menggunakan alat dan bahan praktek yang tersedia. Kerjakan tabel 2 ini dengan mengisi nama dan fungsi bagian mikron. Rek, skip. Nomor 8 saat Gantian. Suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo yang lain perhatikan. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai mikrometer stroke. Yang pertama dari gambar nomor 1 merupakan anvil atau korek tetap, jadi tidak geser-geser, berfungsi untuk menaikkan. Yang kelima adalah skala, ada di gimbal atau skala putar, adalah tempat skala nonius. Yang kedelapan adalah 47 hasil 5,47 mm. Nomor 9 skala utama 3, skala minus 10. Udah? Ada yang tanyakan, kelompok lain menanggapi? Silakan. ditanyakan atau kurang paham atau kurang mengerti dari Gak apa-apa. apa yang kami sampaikan, Silakan. kalau ada yang ingin menyanggah hasil dari putusan kami, Silakan. Ayo. Tidak ada? Ya, kiri.
Terima kasih telah memperhatikan. Sekian, apabila ada salah atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ayo kelompok 3 maju. Spindle. Menyesuaikan posisi terhadap benda yang akan diukur. Memiliki benda yang kuat. Rem U. Tujuan untuk menjaga agar benda yang diukur tidak geser. 5. Skala utama digunakan sebagai acuan awal dan dibaca pertama saat pengukuran. 6. Skala milik. Udah? Ayo, kelompok lainnya ada yang tanya? Nah, berarti perbedaan timbel sama skala nonius. Ayo, timbel pemutar, perbedaannya sama skala nonius gimana? Kamu jelaskan sesuai pengetahuanmu. Ayo. Nah, kan hasil gambar nomor 2 berbeda dengan milikmu. 2 coba. Skala utama berapa, skala noniusnya berapa? Hasil pengukuran gambar nomor 2. 10,mm. Berapa? Ayo. Numeriknya, ayo. Berapa? 10,00 mm. Berapa? Habis berapa? Habis? Lama habis? 10,5 mm. Berarti kurang teliti. Nggak apa-apa, karena masih proses pembelajaran, ya kan? Siapa lagi bertanya? Ayo, nggak apa-apa. Ya. Ya, nomor 9 tadi berapa? Temen banyak bertanya, karena apa? Tadi kamu menjelaskan kurang keras. 37 mm. 3,3 berapa? 37. Nah, berapa milih habis? Yang lain? 3,87, kurang teliti lagi. Satu lagi, oke, berapa? 7. Kok beda sendiri ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, coba LKPD-nya sekarang dikumpulkan untuk saya koreksi sebentar, ya. Jadi dari setiap kelompok ternyata jawabannya beda-beda ya. Yang kelompok 3 mana? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, skala terkecil dari skala utama dan skala nonius berapa? Skala terkecil dari skala utama adalah 0,5 mm. Hah? Skala terkecil dari skala nonius adalah 0,01. Ya, skala utamanya terkecil 0, skala utama 0,5 itu dilihat dari yang ini, yang bawah ini. Ya. Kalau 0,01 sudah jelas skala noniusnya. Gitu ya. Nah, ya. Dari hasil pekerjaan ini, nah, wes, yang terbagus milik siapa? Kalian bisa menilai diri kalian sendiri dari sikap presentasi, dari penjelasan, dari jawaban. Ayo. Kelompok 1, 2, 3.
Silakan, nggak apa-apa perwakilan. Nah, Bapak akan kasih hadiah untuk mengingat-ingat kalian waktu pembelajaran. Nah, Bapak tetap kasih kopi karena saya yakin kalian suka ngopi, ya nggak? Nah, karena juara 1 berarti kopi susu. Juara 1 mana? Oke. Nah, mantap toh. Nah, juara 2 kopi hitam. Pahit ya. Kelompok 3 kopi hitam juga. Nah. Kopi hitam. Oke, kasih tepuk tangan loh. Nah. Nah, jadi jangan dilihat hadiahnya ya, tapi dilihat adalah perhatian Bapak kepada kalian ya. Oke. Dah, sekarang saya akan mengadakan post test. Nanti hasilnya kalau ada yang nilainya di bawah standar saya kasih remedi atau PR ya. Kalau sudah bisa berarti nanti tinggal pengayaan. Sekarang coba kalian buka HP-nya lagi. Kalian buka HP-nya lagi. Kita pakai kuisis lagi. Udah, saya mulai ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Mulai dari sekarang. Udah. Saya akhiri ya. Oke. Nah, nanti nilai yang di bawah nanti tugasnya atau remedinya saya kirim lewat grup WA. Ya. Gitu. Terus sekarang saya ingin mengambil kesimpulan ya. Yaitu seperti yang di depan ya. Mikrometer sekrup memiliki keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan untuk pengukuran yang akurat dan presisi tinggi karena ketelitiannya 0,01 mm ya. Tetapi kekurangannya apa? Hanya sebatas benda-benda kecil, tapi telitinya lebih teliti dari jangka sorong ya. Mikrometer sekrup itu sendiri bisa untuk mengukur ketebalan, diameter, dan kedalaman lubang. Kalau ini hanya untuk ketebalan aja, ya gitu ya. Terus dengan menggunakan mikrometer sekrup yang tepat, pengguna bisa memperoleh hasil pengukuran yang benar dan akurat. Jelas ya? Nah, terus untuk minggu depan kita belajar mengkalibrasi mikrometer sekrup ini sebelum digunakan. Nah, dan juga nanti kita praktek ke benda kerja. Nanti kalian sambil belajar lagi. Nah, kata-kata motivasi seperti ini. Kalian semuanya pasti usianya 17. Sudah 17? Hampir? Sudah punya pacar? Sudah. Nah, tapi sudah tahu kan? Itu cewek cantik. Tahu? Tahu, oke. Nah, oke. Kalau tahu berarti gini. Dengan cinta hidup menjadi indah. Ya enggak? Jelas kan? Oke. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan cinta kalian harus penuh bahagia. Jangan sampai karena cinta ya kalian akan menjadi sakit hati. Oke. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Karena dengan berbagai ilmu yang kalian punya, kalian akan memudah di kehidupan kalian untuk bekerja sama, mencari pekerjaan dan sebagainya. Paham ya? Nah, terus dengan agama hidup menjadi terarah. Jelas ya? Oke. Dari materi ini ada yang tanyakan? Nggak ada? Nah, oke. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Mungkin bila ada salah kurangnya saya mohon maaf ya. Sebelum diakhiri coba salah satu pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan. Salah satu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mulai. Doa selesai. Ya, kalian pulang hati-hati. Kalian karena apa? Karena kalian nggak ada asuransi. Oke? Saya akhiri. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.